Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa bertatap muka dalam kegiatan LDKS 2020-2021 secara virtual. Walaupun kegiatan LDKS ini dilaksanakan secara virtual, Ibu sangat mengharapkan sekali kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri sebagai narasumber. Nama Ibu Purwani, salah satu guru di SMP Negeri 3. Materi kali ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang surat menyurat. Dalam sebuah organisasi, surat menyurat sangat diperlukan sekali di dalam kegiatan berorganisasi. Baik itu nanti dalam lingkup di dalam, kalau kita karena dalam kegiatan OSIS, baik itu surat itu nanti digunakan di dalam sekolah, lingkup sekolah, atau nanti kegiatan tersebut atau surat menyurat itu bisa kita lakukan kepada pihak lain atau pihak luar selain di dalam sekolah kita sendiri. Baik, akan Ibu berikan materi, mungkin tidak terlalu banyak, tetapi paling tidak kalian bisa memahami dan mengambil manfaatnya nanti. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Jadi dengan adanya surat, paling tidak kita tidak perlu memberitahukan kepada pihak lain itu secara langsung. Jadi melalui surat kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan acara atau acara yang akan kita adakan seperti apa, atau di mana dan kapan waktunya, itu melalui surat. Jadi sudah tidak perlu lagi kita langsung ke orang yang akan kita tuju. Surat itu dibagi dua, ada surat pribadi dan juga surat dinas. Yang akan kita bahas di sini pastinya surat dinas karena berkaitan dengan organisasi. Kalau surat pribadi itu biasanya kita melakukannya untuk diri sendiri atau mungkin keluarga dan teman. Tapi kalau untuk surat dinas itu biasanya sebuah organisasi, misalnya dari sekolah kita ke sekolah lain, atau bisa jadi dari sekolah kita masih lingkupnya di dalam sekolah kita sendiri, itu masih bisa dilaksanakan. Surat pribadi di sini ada pengertiannya, yaitu ditulis untuk kepentingan pribadi. Tadi sudah dijelaskan sedikit, itu lebih ditujukan kepada teman, keluarga, bisa juga ke instansi. Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan keperluan dinas. Jadi sangat beda sekali dengan surat pribadi yang tujuannya memang dari diri sendiri kepada pihak lain, itu dengan kepentingan pribadi kalau surat pribadi. Sedangkan surat dinas itu lebih kepada lembaga atau instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dalam surat dinas itu ada unsur-unsurnya, lumayan banyak di sini. Ada yang disebut dengan kop surat atau kepala surat, nomor surat,
tanggal surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, ada salam penutup, dan pengirim surat. Ibu jelaskan sedikit tentang jenis-jenis surat dinas. Di situ di dalamnya ada surat pribadi, merupakan alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang dibuat atau dikirim oleh seseorang, baik kepada perorangan maupun kepada organisasi. Jadi sifatnya pribadi tapi bisa dikirim ke orang perorangan atau lembaga instansi. Ada yang kedua, surat dagang atau surat niaga, merupakan sama-sama alat komunikasi tertulis. Informasi isinya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penawaran barang, karena kaitannya dengan niaga atau perdagangan, jual beli. Sedangkan yang akan kita bahas lebih rinci yaitu yang ketiga, surat dinas atau surat resmi, sama sebagai alat komunikasi juga, komunikasi tertulis, isinya tentang informasi yang berhubungan dengan kedinasan atau kegiatan dinas, baik itu oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kita lihat tadi ada unsur-unsur dalam surat dinas. Yang pertama itu kepala surat atau kop surat. Itu memuat tentang ada nama lembaga atau nama instansi, alamat lengkap, logo biasanya, lambang atau lambang perusahaan, lambang instansi. Di sini contohnya organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 3 Tangerang. Itu nama lembaganya, alamatnya Jalan Raden Patah nomor 52 Sudimara Barat. Ada nomor teleponnya, ada emailnya, sudah lengkap di situ. Kemudian logo atau lambang, nanti biasanya ada lambang sekolah kita. Yang kedua, tanggal surat. Pada bagian ini kalian tidak perlu menuliskan nama kota. Karena kenapa? Karena nama kota sudah ada di kepala surat atau di kop surat yang tadi pertama itu. Jadi cukup penulisan tanggal surat langsung. Misalnya 7 September 2020 atau 2009 atau berapapun. Jadi tidak ada nama kota. Sekali lagi Ibu tekankan, nama kota ada di kepala surat atau di kop surat. Yang ketiga, ada nomor, lampiran, dan perihal atau sering disingkat dengan hal. Cara penulisannya itu harus menggunakan tanda titik 2, tetapi ketiga dari nomor, lampiran, perihal itu kan berurutan di bawah ya. Itu harus menggunakan tanda titik 2, tanda titik 2 harus disejajarkan. Jadi nanti kelihatannya juga lebih rapi. Nanti misalnya di sini contohnya nomor titik 201 OSIS SMP Negeri 3 9 2009. Lampiran titik 2 1 lembar. Perihal atau halnya itu misalnya undangan di situ. Jadi titik 2-nya harus sejajar. Kemudian aturan penulisan alamat surat. Banyak sekali kita melakukan kesalahan dalam penulisan alamat surat. Yang pertama yaitu yang harus kalian ketahui,
alamat surat tidak perlu menggunakan kata kepada, tetapi langsung menggunakan yang terhormat atau boleh disingkat. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh menulis itu disingkat-singkat, tetapi untuk penulisan yang terhormat dalam hal ini boleh, yaitu disingkat YTH. Tetap diperhatikan EYD-nya, Y-nya huruf kapital, TH-nya huruf kecil. Itu YTH diakhiri dengan titik. Yang kedua, tidak perlu menggunakan kata sapaan, bapak atau ibu. Itu tidak perlu kalian tulis di dalam penulisan surat dinas. Jika yang dituju nama jabatan seperti bupati, camat, lurah, atau sekolah, atau kepala desa dan sebagainya, itu jadi langsung tidak ada nama bapak ibunya, langsung jabatannya saja. Tetapi kalau penulisan surat itu ditujukannya untuk personal atau individu, itu boleh dituliskan kata sapaan, menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara. Ya, jadi sudah jelas ya. Di situ kalau ada jabatan berarti cukup jabatannya saja. Tapi kalau tujuannya untuk personal atau pribadi, baru boleh kalian tambahkan dengan menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara. Yang keempat yaitu kata jalan tidak boleh disingkat. Sering kita menyingkatnya dengan JLN atau JL titik ya, tapi tidak di dalam penulisan untuk surat dinas tidak boleh disingkat. Jadi tetap harus ditulis nama jalan, kemudian nomornya tidak perlu ditulis. Misalnya ada jalan Raden Patah nomor 52, itu kata nomor tidak usah. Yang kelima, sebelum nama kota tidak perlu ada kata di, tidak perlu. Jadi misalnya Tangerang, tidak perlu kalian tulis di Tangerang, di-nya dihilangkan. Jadi langsung Tangerang saja. Di sini contohnya yang terhormat Wali Kota Tangerang. Jadi tidak perlu Bapak Wali Kota Tangerang. Tidak usah kalian cantumkan kata bapaknya. Langsung yang terhormat Wali Kota Tangerang, Jalan Kartini 1 misalnya. Jadi tidak perlu menuliskan nomor, no atau nomor itu tidak perlu ditulis. Langsung Jalan Kartini 1 Tangerang. Tidak perlu di Tangerang, tidak ada kata di-nya. Tidak perlu dicantumkan D-nya. Ada contoh lain yang terhormat Ibu Puji Astuti, Jalan Delima 10 Pekalongan misalnya. Jadi seperti itu. Jalannya, kata jalan juga tidak perlu disingkat. Yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka gunakan yang netral. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contohnya di sini dengan hormat, seperti itu. Yang keenam, isi surat. Isi surat itu tergantung dari keperluan surat tersebut. Dibuat bisa berupa undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin, dan sebagainya. Tetapi secara umum isi surat dinas itu tetap ada bagiannya, yaitu satu ada bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Harus kalian ingat sekali lagi, bagian dari atau isi dari surat dinas itu dibagi menjadi 3,
yaitu bagian pembuka, bagian inti atau isi, dan ketiga yaitu bagian penutup. Di sini Ibu berikan contoh mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak Ibu pada rapat yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020, waktu pukul 20, tempat Balai Desa. Kemudian terakhirnya demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Di contoh tersebut jelas sekali ada 3 bagian. Kalian nanti bisa mengamati contoh-contoh. Contohnya ada 3 bagian, yaitu ada pembuka, ada isi, dan penutup. Yang ketujuh yaitu salam penutup. Kita gunakan salam penutup yang netral, sama seperti tadi salam pembuka juga kita harus gunakan kalimat yang netral. Jadi tidak memihak atau tidak lebih detailnya, tidak ke misalnya kalau kita mayoritas misalnya muslim ke assalamualaikum, jadi tidak seperti itu. Penulisan salam pembuka dan penutup itu harus netral dan diakhiri sama-sama dengan tanda koma. Tapi kalau dalam surat dinas, ini harus kalian perhatikan, salam penutup itu tidak wajib dalam surat dinas. Diperhatikan ya, nanti diingat-ingat. Cara penulisan surat dinas itu salam penutup tidak wajib. Di sini contohnya hormat kami. Kenapa harus kami, Bu? Kan yang buat aku, Bu, katanya. Ya, yang buat mungkin hanya 1 orang. Tetapi dari 1 orang itu dia kan mewakili organisasi, mewakili instansi kantornya atau instansi pemerintah atau swasta, atau untuk kalian mewakili dari sekolah. Jadi bukannya lagi misalnya si novel yang buat surat ini berarti hormatnya hormat saya, tidak seperti itu. Tetap menggunakan hormat kami, karena walaupun yang membuat surat tersebut novel, tetapi novel mewakili SMP Negeri 3. Jadi surat tersebut bukan novel yang mengeluarkan, tetap atas nama SMP Negeri 3. Jelas ya. Yang ke-8 ada yang disebut dengan jabatan, nama dan tanda tangan pengirim surat. Kalau di kita surat yang dikeluarkan contohnya berarti kepala sekolah, atau mungkin kalau OSIS bisa pembina OSIS yang menandatangani. Misalnya pembina OSIS Bapak Gunadi, jadi namanya Gunadi, misalnya Gunadi SPD. Tembusan itu seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Kalau surat tersebut dikeluarkan oleh SMP kita, SMP Negeri 3, itu ditandatangani oleh Pak Gunadi sebagai pembina OSIS, berarti tembusannya bisa jadi atau pasti tembusannya itu langsung ke kepala sekolah. Berarti tembusan titik 2 yang terhormat, misalnya kepala sekolah Bapak Haji Amsir MPD. Bentuk-bentuk surat dinas, ada 5 bentuk surat dinas di sini. Yang pertama
format lurus penuh, format lurus, format setengah lurus, format kapuk atau format bergerigi, dan terakhir format paragraf menggantung. Cuma yang banyak kita gunakan biasanya hanya 3 macam saja atau 3 bentuk. 3 bentuk yang sering kita gunakan dalam pembuatan surat resmi. Itu biasanya yang pertama 1, 2, dan 3. Yang pertama ada format penuh. Nanti di situ kalau penuh berarti dari atas ke bawah itu penuh, dia ambil dari kiri semuanya. Nanti kalian bisa amati contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, format lurus. Contohnya juga ada di situ, format lurus, tidak terlalu penuh berarti, dan setengah lurus. Di situ ada surat yang setengah lurus. Nanti contohnya hanya ibu lampirkan 3 saja. Yang kedua nanti bisa dipelajari lagi karena memang yang sering kita gunakan hanya 3 macam itu saja. Demikian materi tentang surat menyurat yang ibu sampaikan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, untuk ibu juga, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.